Kepada Indah Kurniasari Nugraha, Yosi Silalahi, Linawati, Taufik Ginanjar, Ohara Jope OT7, Neshana, Mary Kuala, Farhania Primadela, Yeni Elvira, Cilach James, Sumarni 75, Ros Rosida, Kristal Amanda, RF, Antonia Pia, Rindu Dali, Dewi Dewi, Eti Susan, Santi Indra, Lia Dharmawangsa, dan Patih Gajakso. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Di kawasan pemukiman padat di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, tinggal pasangan suami istri Ngadimo dan Tasroh. Sehari-hari Ngadimo bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Tasroh alias Mpok Aco yang asli Betawi membuka warung dan terkadang menjadi buruh cuci. Pasutri tersebut memiliki 4 anak, seorang laki-laki dan 3 perempuan. Meski penghasilan tidak seberapa, Ngadimo dan Tasroh berhasil menyekolahkan anak-anak mereka hingga SMA, bahkan ada yang kuliah. Anak-anak sudah dewasa dan bekerja di toko dan mal, bahkan yang laki-laki sudah menikah dan tinggal terpisah dari orang tua. Nah, si bungsu bernama Ajeng Yulia lahir di Jakarta pada Juli 1994. Setamat SMK, Ajeng bekerja sebagai kasir di Lotte Mart di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Namun tidak lama sebab Ajeng merasa tidak cocok lalu mengundurkan diri. Dan Ajeng pun menganggur. Saat itulah seorang temannya bernama Alvira Mulyah alias Vira mengenalkannya dengan seorang pria asing lewat BlackBerry Messenger atau BBM. Pria asing itu bernama Stanley, seorang warga Nigeria yang tinggal di New Delhi, India. Hubungan lewat BBM cukup intens sehingga Ajeng dan Stanley jadi kekasih. Suatu hari tidak disangka-sangka, Stanley mengundang Ajeng berkunjung beberapa hari ke India. Pria itu akan menanggung tiket pesawat dan akomodasi. Ajeng menerima tawaran itu dengan antusias. Pada 7 November 2013, gadis itu pun berangkat ke India. Dirinya sangat senang. Bagaimana tidak? Ini kali pertama dia bepergian ke luar negeri, dan ini juga saat yang sangat dinantinya bertemu langsung dengan sang kekasih Stanley. Ajeng tidak tahu, inilah awal neraka dunia baginya. Pada 7 November 2013, Tasroh, ibu Ajeng saat pulang dari acara kondangan heran melihat Ajeng tidak di rumah. Apakah Ajeng keluar rumah? Tapi mengapa sebelumnya tidak pamit? Tasroh menunggu-nunggu tapi anak bungsunya itu tidak kunjung pulang. Kekhawatiran Tasroh kemudian terjawab ketika Foni, kakak ipar Ajeng, bilang dia menerima telepon dari Ajeng dari New Delhi, India. Bukan main terkejut Tasroh. Ajeng di India? Mengapa berani-beraninya Ajeng pergi ke India tanpa seizin dirinya? Menurut Foni, Ajeng berkunjung ke New Delhi atas undangan Stanley, pacarnya warga Nigeria yang dikenalkan seorang teman bernama Vira padanya. Di New Delhi, Ajeng juga berkenalan dengan 2 pria Nigeria lainnya teman Stanley. Ajeng sempat mengirimkan foto-foto dirinya di India dengan ketiga pria Nigeria itu kepada keluarganya di Jakarta. Ajeng mengaku senang di India sebab Stanley memperlakukannya dengan istimewa. Pria itu membelikannya baju dan mentraktirnya makan di restoran mahal. Menurut Ajeng, dirinya tidak lama di India dan akan pulang ke Jakarta tanggal 12 November 2013. Dan demikianlah dengan harap-harap cemas, Tasroh sang ibu menunggu kepulangan si anak bungsu. Namun tanggal 12 November berlalu, tapi Ajeng tidak kunjung pulang. Tiba-tiba suatu hari, HP Ngadimo ayah Ajeng berdering. Kebetulan Tasroh yang mengangkatnya. Di seberang sana, Vira teman Ajeng bertanya, apa Ajeng sudah pulang dari India? Saat itu, Tasroh mulai curiga pada Vira, sebab dialah yang mengenalkan Stanley si orang Nigeria kepada Ajeng. Lu jual kemana anak gue? Semprot Tasroh yang yakin Vira merupakan otak di balik kepergian Ajeng ke India. Saat itu Tasroh menduga Vira menjebak Ajeng untuk datang ke India dan menjualnya kepada para pria di sana. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Tasroh, Vira malah langsung menutup telepon. Akhirnya di penghujung bulan November, keluarga Ajeng di Jakarta menerima kabar mengejutkan dari pihak KBRI di Malaysia.
yang mengatakan bahwa sejak 10 November 2013, Ajeng telah ditangkap di Bandara Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang, Malaysia karena membawa barang haram berupa sabu sekitar 3 kg di dalam kopernya. Tentu saja Tasroh terkejut. Dia yakin Ajeng sudah dijebak jadi kurir narkoba oleh Vira. Dengan geram dia pun mendatangi rumah Vira yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari rumahnya. Tapi Tasroh kecewa ketika bertemu orang tua Vira yang mengatakan Vira tidak pulang-pulang juga dan mereka tidak tahu anak itu di mana. Tasroh panik, dia mulai minta pertolongan ke berbagai pihak, mulai dari Polsek setempat, Kantor Badan Narkotika Nasional BNN, Komnas HAM hingga Kementerian Luar Negeri RI. Akhirnya semua kekhawatiran dan pertanyaan Tasroh perihal anaknya Ajeng terjawab ketika pada bulan Desember 2013 dirinya mendapat surat resmi dari Kementerian Luar Negeri RI. Surat tersebut merupakan jawaban email pengaduan yang dikirim keluarga Ajeng kepada Kemlu RI untuk mempertanyakan nasib Ajeng di Malaysia. Dalam surat itu, Kemlu menjelaskan pada 22 November 2013, pihak KBRI di Kuala Lumpur telah mengunjungi Ajeng yang ditahan di penjara Bentong dan melakukan wawancara dengannya. Menurut Ajeng, dirinya diperkenalkan temannya Vira pada Stanley, warga negara Nigeria lewat BBM. Setelah sebulan berhubungan lewat BBM, Stanley mengajak Ajeng berlibur gratis ke India selama 3 hari. Ajeng menerima ajakan itu dan pada 7 November 2013, dia berangkat dari Jakarta menuju New Delhi, India dengan transit di Kuala Lumpur dan Chennai. Selama di New Delhi, menurut Ajeng, dia tinggal bersama Stanley dan 2 orang Nigeria bernama Toko dan Mate di sebuah rumah susun di dekat stasiun kereta Janakpuri. Ketika akan kembali ke Indonesia, Stanley menawarkan sebuah koper besar untuk tempat barang-barang Ajeng. Lalu Stanley minta Ajeng terbang terlebih dulu ke Kuantan, Pahang, Malaysia dan menginap di Grand City Hotel Kuantan selama 1 malam. Stanley membekali Ajeng dengan uang saku 300 ringgit Malaysia, 1.500 rupiah, 200 dolar Amerika dan 50.000 rupiah. Total uang saku Ajeng jika dirupiahkan kurang lebih 4 juta. Kemlu mengatakan pihak KBRI akan terus melakukan koordinasi dengan pengacara Ajeng untuk melakukan pendampingan terhadap Ajeng dalam menjalani proses hukum di Malaysia. Dan demikianlah Tasroh dan keluarga hanya bisa pasrah. Sementara itu Vira menghubungi salah satu kakak Ajeng dan mengajukan penawaran ganjil. Vira minta keluarga Ajeng menandatangani perjanjian agar tidak melibatkan dirinya dalam kasus Ajeng. Dan sebagai imbalannya, Vira akan membantu membebaskan Ajeng dari jeratan hukum dan memberi keluarga Ajeng uang sebesar 20 hingga 50 juta setiap bulannya. Keluarga Ajeng menolak bujuk rayu itu sebab Vira sepertinya ingin cuci tangan, padahal mereka yakin Vira lah yang telah menjerumuskan Ajeng jadi kurir narkoba. Sang ibu Tasroh bertekad harus menemui langsung Ajeng di Malaysia. Demi membuat paspor dan membeli tiket pesawat, selama 9 bulan Tasroh rela menyisihkan penghasilan suaminya dari mengojek motor. Karena tidak cukup, dia terpaksa meminjam uang tetangga. Dan pada Agustus 2014, sekitar 10 bulan setelah Ajeng ditangkap, Tasroh berangkat ke Malaysia untuk bertemu anak bungsunya itu di penjara Bentong, Pahang. Tasroh menceritakan pengalamannya bertemu anaknya seperti yang dimuat di situs rmol.id. Ada 3 pos penjagaan yang harus saya lalui untuk bisa bertemu Ajeng. Di setiap pos, para penjaga selalu memuji Ajeng karena berperilaku baik selama di tahanan. Di ruang pertemuan di pos terakhir, di sanalah saya bertemu Ajeng. Di ruangan itu ada sekat kaca tebal antara pembesuk dengan tahanan. Untuk berkomunikasi, saya dan Ajeng memakai sambungan telepon yang ada di sisi kiri meja. Menurut Tasroh, begitu melihat anak bungsunya itu, dia pangling. Ajeng tampak sehat dan telah berkerudung. Saya nggak marahin dia, nggak ngomongin kasusnya. Saya tanya kegiatan dia sehari-hari di penjara. Menurut Ajeng dirinya sehat dan diperlakukan dengan baik oleh tahanan lainnya. Mereka bahkan merayakan ulang tahun Ajeng. Sehari-hari selain rajin sholat dan mengaji, Ajeng juga mengikuti sesi belajar untuk mengisi waktu.
Meski hanya 3 jam bertemu, Tasroh senang dan lega bisa langsung bertatap muka dengan sang anak Ajeng. "Saya harap Ajeng bebas," kata Tasroh. Mungkinkah Ajeng bebas? Persidangan Ajeng Yulia digelar di Mahkamah Tinggi Kuantan. Ajeng membela diri dan mengaku dirinya dimabuk cinta hingga nekat berangkat ke New Delhi, India untuk bertemu kekasihnya Stanley. Dari Jakarta dia berangkat dengan menumpang pesawat Malaysia Airlines dan setibanya di New Delhi menurutnya dia akan belajar bahasa Inggris seperti yang dijanjikan Stanley. Ajeng mengatakan pada hari terakhir di New Delhi, Stanley memberikan koper kepadanya dengan alasan tas yang dibawa Ajeng terlalu kecil untuk membawa oleh-oleh yang dibeli di India. Ajeng mengaku tidak tahu koper tersebut telah diisi barang haram berupa sabu kurang lebih 3 kilogram. Sayangnya semua pengakuan dan pembelaan Ajeng tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan. Majelis Hakim menganggap Ajeng menyebut-nyebut nama Stanley namun gagal membuktikan keberadaan pria itu. Ajeng dianggap hanya mengarang-ngarang cerita. Tertuduh memberikan nama Stanley, namun tidak mengemukakan nomor telepon atau alamat lelaki itu. Terdapat beribu-ribu lelaki yang mempunyai nama itu. Tertuduh juga tidak memanggil saksi lain untuk mendukung pembelaannya, bahkan mengklaim datang ke Kuantan untuk tujuan bepergian. Pengadilan menemukan ketidakwajaran bahwa seseorang yang hidup di pedalaman, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak berpendidikan bisa datang ke negara lain untuk tujuan liburan. Demikian pernyataan Majelis Hakim. Akibatnya pada Februari 2015, Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati yakni hukuman gantung pada Ajeng Yulia. Menanggapi vonis tersebut, tim pengacara Ajeng akan mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan atau Pengadilan Tinggi dan jika gagal akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Persetujuan atau Mahkamah Agung dan jika tetap gagal akan memohon pengampunan atau semacam gerasi kepada raja. Sehubungan dengan vonis mati Ajeng, pihak keluarga hanya bisa pasrah. Jika hukuman gantung itu benar-benar dilaksanakan, keluarga berharap jenazah Ajeng bisa dibawa pulang ke Indonesia. Sang ibu Tasroh mengatakan akan memberikan sebagian pakaian Ajeng kepada tetangga dan sebagian lagi akan dibuang jika hukuman gantung tetap dilaksanakan untuk menolak bala dan membuang sial. Kepada media, Tasroh juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Vira, teman Ajeng. Tidak ada etikat baik dari keluarga Vira untuk minta maaf kepada keluarga Ajeng. Setiap kali Tasroh mendatangi rumah keluarga Vira, tidak ada respon. Malah mereka cenderung menyembunyikan keberadaan Vira. Tetangga banyak yang tahu kalau Vira masih di dalam negeri juga. Orang kata tetangga ada yang pernah lihat. Usai Ajeng ditangkap, mereka sekeluarga bertemu. Pakai cadar pula, seperti menyamar. Demikian kata Tasroh. Menurut kakak Ajeng, Vira juga pernah minta nomor rekeningnya untuk membantu segala keperluan ke Malaysia guna menjenguk Ajeng. Namun sampai detik ini, janji hanya tinggal janji. Tasroh yakin sepenuhnya Ajeng tidak bersalah dan dijebak Vira untuk jadi kurir narkoba. Dia ke sana dibilang mau diajak jalan-jalan sama si Vira. Terus mau diajak jalan-jalan, dia bilang diajak ke India dulu. Habis ke India, terus seminggu kemudian beberapa hari kemudian dia diajak belanja tuh di itunya saya lihat diajak belanja, terus disuruh pulang. Dia kan bawa tas kecil, terus kata orang yang temannya itu bilang, ini tas kamu kecilan, masukin aja ke sini, dia bilang gitu. Nah dia kan nggak tahu kalau itu isinya apa kali. Ya udah dimasukin ke situ aja. Setelah Ajeng ditangkap, Vira seolah menghilang. Warga tahu Vira itu bukan anak baik-baik. Tidak tahu kerja apa, tapi uangnya banyak. Ada foto-fotonya dia punya uang banyak. Demikian kata Tasroh kepada media. Tidak diketahui kelanjutan nasib Ajeng apakah sudah dieksekusi atau belum. Ketika Ajeng ditangkap di Kuantan, Pahang, Malaysia pada 2013, usianya baru 19 tahun. Dan ketika dirinya dijatuhi vonis gantung pada 2015, usianya 21 tahun. Ada satu hal yang selalu diingat sang ibu Tasroh tentang janji anak bungsunya itu. Ajeng waktu itu janji ke saya kalau dia kerja suatu saat ingin naikin haji kami, saya dan ayahnya. Tasroh hanya berharap anak bungsunya Ajeng bisa terbebas dari hukuman mati dan kembali ke Indonesia. Saya suka menghayal kalau
Anak saya tiba-tiba datang, gimana enak kali gitu. Kalau lagi rebahan, Mama Ajeng pulang gitu, saya suka menghayal. Penghayal, coba anak gue tahu tuh pulang gitu, Mama Ajeng pulang gitu. Tapi tahu sampai kapan begini itu saya nggak tahu. Semoga ada jalan adik gini ya, ada jalannya ya. Doain. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.